Di negara-negara Eropa, misalnya, pendapatan anggota parlemen hampir sama dengan pendapatan rata-rata penduduk. Paling jauh misalnya di Jerman, yang pendapatan anggota parlemennya, Bundestag, itu hanya 134.726 euro per tahun, atau sekitar 147,8 ribu USD, eh, dolar Amerika Serikat. Dan ini jumlahnya hanya 2,64 kali dari pendapatan per kapita per tahun warga Jerman yang sebesar 56.000 US dollar. Di Norwegia, pendapatan anggota parlemen setahun itu sekitar 110.364 USD. Hanya 1,17 kali dari pendapatan rata-rata warga setahun sebesar 94.000 USD. Sekarang mari kita bandingkan dengan pendapatan anggota DPR RI. Angka pasti pendapatan anggota DPR RI per bulan itu masih simpang siur. Ada yang menyatakan ya sekitar 100 juta, ada yang bilang 230 juta, bahkan miliaran kata Pak Mahfud MD. Angka miliaran per bulan itu mungkin terasa berlebihan. Tapi kalau kita melihat bahwa ada anggota DPR atau calon anggota DPR yang bersedia mengeluarkan uang puluhan miliar untuk bertarung di dalam pemilihan, maka mungkin saja mereka memang bisa mencapai pendapatan miliaran per bulan. Tapi mari kita ambil angka moderatnya saja, 230 juta per bulan atau sekitar 2,76 miliar per tahun atau setara dengan 211.814 US dollar. Dengan pendapatan per kapita per tahun warga negara Indonesia sekitar 5.030 USD. Ada lembaga lain yang menyebut angka di bawah itu sekitar 4.900-an US dollar. Maka pendapatan anggota DPR RI sekarang ini itu sama dengan 42,11 kali dari pendapatan umumnya rakyat Indonesia. Angkanya jomplang sekali. Di negara-negara sekitar Indonesia misalnya, di Thailand, itu perbandingannya hanya 7,14 kali. Di Malaysia, 6,03 kali. Di Jepang, 7,39 kali. Korea Selatan, perbandingan antara pendapatan anggota DPR-nya, anggota legislatifnya dengan pendapatan rata-rata warga itu hanya 3,24 kali.